Selamat siang. Selamat siang, Kak. Oke, terima kasih karena kamu udah datang di konseling hari ini. Mungkin kamu bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas waktunya, Kak. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ginadia Zalfa, saya biasa dipanggil Zalfa. Oke, Mbak Zalfa ya. Oke, di sini giliran saya yang memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Intan Nuraini. Kamu bisa panggil saya Intan, dan di sini saya berperan sebagai konselor yang akan mendampingi kamu dalam konseling hari ini. Oke, ini kamu sebelumnya udah pernah ikut konseling apa belum? Sebelumnya nggak pernah sih, Kak. Ini baru pertama kalinya ikut konseling. Awalnya coba-coba. Walah, berarti ini masih first time gitu ya? Iya. Kalau boleh tahu, kamu tuh kenal dari mana? Kok bisa tahu ada konseling di sini? Awalnya itu kan aku iseng ya, kayak scroll IG gitu kan waktu gabut. Terus kok ada poster tentang kayak konseling sama kesehatan mental gitu. Nah, awalnya aku cuma notisnya itu di webinarnya aja. Ternyata di situ kayak kalau ada webinar terus nanti ada sesi konseling gratisnya. Nah, aku pengen coba-coba aja kayak gimana sih konseling itu, kayak penasaran, dan akhirnya aku memutuskan buat daftar gitu sih, Kak. Oke, berarti kamu kemarin tuh ikut webinar ya? Iya. Oke, kemarin saya tuh memang nggak ikut karena memang ada acara di luar kota, jadi baru bisa gabung hari ini gitu. Oke, berarti kamu tuh setidaknya tuh tau lah ya apa gimana gambaran konseling itu. Iya, sekedar tahu kalau konseling itu kayak curhat tapi ke orang yang profesional gitu sih, Kak. Oke, jadi yang Mbak Zalfa bicarakan tadi itu bener banget. Kalau konseling itu merupakan proses bantuan yang dilakukan oleh profesional, yaitu saya konselor, untuk membantu konseling dalam menghadapi permasalahannya, seperti itu. Baik, Kak. Saya sudah cukup mendapat gambaran lah tentang konseling ini. Yeah. Cuman di sini saya tuh khawatir kalau misalnya nanti cerita saya tuh bakalan terbongkar atau tersebar gitu ke orang lain gitu sih, Kak. Oke, saya paham banget sih tentang kekhawatiran Mbak Zalfa. Jadi dalam proses konseling ini kita mempunyai beberapa asas yang memang perlu dipatuhi gitu. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi di sini apapun yang Mbak Zalfa katakan, apa yang kita sudah diskusikan tadi itu akan kita jaga bareng-bareng. Kita stop di sini aja gitu. Lalu selanjutnya ada asas keterbukaan. Saya berharap Mbak Zalfa itu bisa terbuka terhadap saya supaya kita bisa sama-sama tahu nih apa akar permasalahan yang dialami oleh Mbak Zalfa. Terus saya mau tanya nih, Mbak Zalfa itu datang ke konseling ini tuh ada dorongan dari orang lain atau memang dari diri sendiri? Kebetulan kalau sesi konseling kali ini tuh saya benar-benar kayak pengen gitu dari diri saya sendiri, karena kan tadi saya bilang kalau saya itu kepo dan mau coba-coba. Nah itu sih. Oke, gitu. berarti memang pengen aja ngelakuin gitu. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Oke, kita dalam konseling ini akan melakukan sekitar 30 menit konseling. Tapi nanti kalau dirasa kita membutuhkan waktu yang lebih, kita bisa jadwalkan sesi lanjutan gitu. Di sini Mbak Zalfa ada yang mau ditanyakan? Saya cuma mau tanya sih, berarti kalau keamanan atau kerahasiaan cerita yang bakal saya ceritain itu dijamin aman kan, Kak? Iya, betul banget Mbak Zalfa. Jadi nanti apapun yang Mbak Zalfa katakan itu jangan khawatir kalau saya sebarkan, karena memang saya itu sangat menganut asas kerahasiaan. Jadi nanti akan stop di sini aja gitu. Ada nggak yang mau ditanyakan? Udah cukup sih, Kak. Udah cukup. Oke, udah cukup ya. Terima kasih ya Mbak Zalfa. Oke, baik Mbak Zalfa. Jadi di sini ada kontrak konseling di mana Mbak Zalfa itu menyetujui kalau Mbak Zalfa itu bersedia untuk mengikuti konseling dari awal hingga akhir. Jadi ini Mbak Zalfa bisa baca dulu, setelah itu bisa ditandatangan. Baik, sebentar ya, Kak. Ya. Oke, terima kasih ya Mbak Zalfa. Ya. Jadi dengan ini berarti Mbak Zalfa tuh menyetujui ya kalau kita hari ini melakukan proses konseling selama 30 menit. Ini kira-kira Mbak Zalfa ini asalnya dari mana ya? Kebetulan saya asli dari Surabaya, bagian baratnya sih, Kak. Oh, bagian barat. Itu yang mananya ya, Kak, kalau boleh tahu? Aku di Benowonya. Oh, lumayan jauh berarti Mbak. Ini di Surabaya Timur. Itu perjalanan berapa jam kalau boleh tahu? Kalau normalnya itu 1 jam kurang lebih 45 menit sampai 1 jam lah. Tapi kalau macet bisa lebih. Nah, ini tadi kan aku habis dari kampus.
kebetulan kampusnya kan di Unesa yang Lidah. Nah itu kalau ke timur udah rumahku ke Lidah udah setengah perjalanan dari timur sih Kak gitu. Jadi tadi cuma setengah jam lah kurang lebih, tapi ya macetnya Surabaya dan panasnya Surabaya gitu sih Kak. Oke, berarti ini Kak Zalfa itu dari kampus ya? Habis kelas apa gimana? Enggak, tadi itu cuma ngumpulin tugas kelompok aja di kampus. Oke, berarti ini cukup effort ya untuk datang ke sini. Tapi untungnya itu udah mendung dikit ya Mbak, jadi nggak terlalu panas tadi. Iya, lumayan sih Kak, cuman takut hujan aja. Karena males banget kalau hujan kan. Ya tapi nggak apa-apa, nanti kalau misal hujan di sini sedia payung kok. Ini Mbak Zalfa tadi kan habis dari kampus ya ke sini. Itu berarti setelah ini Mbak Zalfa tuh nggak ada kegiatan lagi? Apa gimana? Nggak ada sih, kayak nanti malam baru ada rapat buat apa ini ospek prodi, ospek jurusan gitu. Berarti Mbak Zalfa ini anak organisasi gitu ya? Ya bisa dibilang seperti itu, tapi enggak juga sih Kak. Kayak aku cuma di kampus itu ikut satu doang, sisanya kalau ada kayak volunteeran atau open recruitment panitia itu baru ikut. Anak sosial banget ya Mbak berarti. Iya sih. Keren Makasih, banget Kak. sih, keren banget. Oke. Ya, gimana nih kabarnya hari ini Mbak Zalfa? Alhamdulillah kabarku kalau secara fisik baik sih Kak. Tapi aku juga kurang baik. Mungkin kayak gara-gara kuliah aja sih kurang baiknya gitu. Gara-gara kuliah Mbak Zalfa ngerasa nggak baik gitu ya. Gimana nih keadaannya perkuliahannya sekarang? Kuliahnya sekarang lumayan hektik sih karena awal-awal semester 3 gitu. Jadi kayak biasa awal-awal masuk kuliah kan pasti tugasnya tuh kayak banyak dan numpuk gitu. Deadline-nya juga wah berdekat-dekatan, kayak kenapa kok tugas ngejar saya terus ya gitu. Saya paham banget sih, soalnya memang dulu itu ya semester ganjil itu memang selalu ada aja gebrakannya gitu ya. Ini kemarin saya tuh juga, kita kan sudah saling kontak-kontakan gitu ya. Terus Mbak Zalfa itu juga mengisi kalau Mbak Zalfa itu mengalami suatu masalah terkait dengan perkuliahan, yaitu lebih tepatnya di kelompok ya, kelompok tugas. Jadi di situ Mbak Zalfa itu menulis kalau misal Mbak Zalfa itu berada di kelompok yang bisa dibilang itu kurang enak gitu ya. Banyak teman-teman dari Mbak Zalfa itu yang pasif gitu. Apa benar seperti itu Kak Zalfa? Iya sih Kak, benar itu. Oke, jadi terkait hal itu Mbak Zalfa bisa nggak menceritakan lebih detail lagi gitu? Bisa. Jadi itu kan apa ya, kalau saya tuh kayak kaget mungkin ya, perbedaan dari SMA ke kuliah itu kan bener-bener beda banget, kayak jauh. Terus dulu di awal semester saya semester 1 waktu masih maba itu banyak orang yang bilang kalau kuliah itu capek. Tapi di situ aku kayak notisnya cuma apa sih capeknya dari mana? Kuliah kan cuma 1 jam 2 jam, terus juga nggak full day kayak SMA gitu kan. Nah ternyata dengan berjalannya waktu makin kesini tuh aku makin relate sama kata orang-orang itu, kayak beneran kuliah tuh capek walaupun cuma sejam 2 jam. Sebenarnya aku lebih pilih sekolah full day daripada aku kuliah. Nah terus selain itu di kuliahan itu kan tugasnya itu banyak yang kelompokan. Iya. Dan kalau ulangan pun biasanya tetap pakai kelompok gitu kan, kayak bikin project gitu. Nah kebetulan kalau misalnya kelompoknya ini di spin, itu kan kita nggak bisa pilih partner kan. Kita kan kayak masih awal dulu kan pasti kayak suka sama yang ini buat ngerjain tugas, tapi nggak suka sama yang itu buat ngerjain tugas gitu kan. Nah kebetulan ada beberapa kelompok yang itu emang di spin, dan itu hasilnya kayak nggak sesuai sama ekspektasiku gitu loh. Kayak ada beberapa orang yang nggak enak gitu sih, kayak menurutku kurang cocok di aku mungkin ya. Kayak dari ngerjain tugasnya itu kan namanya tugas kelompok, itu kan semua pasti ada deadline-nya kan. Nah di situ kan udah dibagi job desk-nya kayak berapa orang, terus berapa materi gitu kan, terus kapan deadline-nya. Nah itu kan udah jelas. Tapi teman-teman sekelompokku ini adalah 1-2 orang yang kayak ngerjainnya tuh molor, ngaret banget gitu kan. Dulu di awal semester 1 tuh aku mikir kayak ya itu normal things gitu kan bagi mereka. Mungkin mereka juga kaget kayak apa di SMA dulu nggak gini, terus di kuliah tuh gini. Jadi mereka mungkin juga sedang menyesuaikan sama kayak aku dulu kan. Tapi di semester 2 juga gitu. Terus di semester ini tuh kayak aku ada sekelompok lagi sama orang yang sama di semester 1 gitu kan. Itu aku ngerasa kayak ternyata orang ini masih sama, kayak oh berarti dulu itu nggak
bukan karena dia masih menyesuaikan diri sama di perkuliahan, atau mungkin itu emang kayak emang mereka aja suka telat gitu ngerjain tugasnya. Nah itu sih Kak. Jadi kayak misalnya ada tugas kelompok, dia tuh selalu ngisi tuh paling belakangan gitu, nggak selesai. Oke, saya paham banget sih gimana posisinya Mbak Zalfa saat ini. Pasti Mbak Zalfa tuh ngerasa kesel gitu ya. Oke, jadi kan Mbak Zalfa bilang ya kalau misal temennya Mbak Zalfa itu banyak sekali yang pasif, terus suka menunda-nunda, sukanya dekat deadline. Itu Mbak Zalfa pernah nggak bilang ke mereka gitu, mengingatkan gitu? Kalau buat negur gitu nggak pernah sih. Kayak aku tuh takut kalau misalnya nanti aku malah ya dijudge sama mereka. Kayak misal aku, ayo cepetan dikerjain dong tugasnya gitu kan. Terus aku overthinking aja kayak, apa sih Zal, kamu itu gopo-gopo aja kan, deadline-nya masih gini gitu. Terus kayak takut juga nanti dibilang sok rajin, sok pinter gitu kan. Padahal kita ngerjain tugas lebih awal kan selesainya juga lebih baik gitu loh kalau selesai lebih awal gitu. Jadi kamu tuh udah ngerasa overthinking duluan gitu sama pandangan mereka. Oke, jadi ini tuh bisa dibilang Mbak Zalfa tuh kayak takut menyinggung perasaan mereka. Nah, apa sih yang Mbak Zalfa tuh takutkan kalau misal Mbak Zalfa tuh menyinggung mereka? Jadi aku tuh takut kalau ya itu tadi sih Kak, mereka itu bakal ngolok balik ke aku kayak sok pinter, sok rajin kayak gitu. Jadi aku tuh takutnya selain dijudge dan diolok sok rajin dan sok pinter, itu takut kalau nanti itu aku bakal dijauhin gitu loh sama mereka gitu. Apalagi kalau di perkuliahan itu kan semakin kecil circle pertemanannya gitu sih Kak. Nah itu takut nanti kalau ada satu orang yang nggak suka sama aku, terus dia bakal bilang ke teman-teman yang lain, jangan sama dia tuh gini gitu sih Kak. Oke, Mbak Zalfa tuh berarti takut kalau mereka tuh menghasut temen yang lain untuk nggak suka sama Mbak Zalfa gitu kan. Tapi sebelumnya tuh Mbak Zalfa sudah belum berkonfirmasi ke mereka kalau tugasnya tuh deadline-nya hari ini, mau dikerjakan kapan, terus mau kita sepakat deadline-nya kapan gitu. Pernah nggak? Kalau kayak gitu sih pernah, tapi nggak yang secara langsung gitu loh. Kalau aku biasanya tuh nanya kayak, tugasmu udah selesai belum? Kan kapan dia deadline-nya gitu. Kayak aku cuma pura-pura nggak tahu deadline-nya tuh kapan, padahal sebenarnya aku tahu kalau besok atau lusa itu deadline-nya gitu. Jadi Mbak Zalfa tuh tanya ke mereka, kamu udah mengerjakan apa belum, supaya mereka tuh secara nggak langsung sadar kalau misalnya Mbak Zalfa tuh mengingatkan mereka untuk mengerjakan tugas seperti itu ya. Kalau boleh tahu, kamu sering nggak kelompokan sama orang-orang yang seperti itu? Kebetulan kalau aku pribadi sih nggak sering ya Kak. Kalau kan kebanyakan kelompok itu yang pilih sendiri gitu sesuai sama kita. Kalau misalnya ada kesempatan buat pilih sendiri, aku nggak bakal pilih dia gitu. Tapi kalau misalnya di spin itu aku kayak takut banget kalau sekelompok sama dia gitu. Karena kayak di grup juga mungkin kurang aktif gitu sih Kak. Oke, berarti kamu tuh nggak semua kelompok itu sama mereka gitu ya. Jadi ada beberapa yang memang milih sendiri gitu. Oke, jadi selain kamu tanya ke mereka sudah mengerjakan tugas apa belum supaya mereka sadar, itu apa yang kamu lakuin? Biasanya aku itu kayak pura-pura ngerjain tugas gitu sih Kak. Kayak kadang aku tiba-tiba ke perpus dulu buat cari buku referensinya, terus aku tiba-tiba ngerjain tugas di laptop atau di media yang bakal kita gunain gitu. Nah itu tujuannya itu supaya mereka tuh notice kalau ada tugasnya belum tak kerjain gitu sih. Berarti itu memang semata-mata supaya mereka tuh sadar gitu ya. Supaya mereka sadar kalau ada tugas yang masih belum diselesaikan gitu. Tapi kamu pernah nggak bicara secara deep talk, atau kamu tuh bisa bicara secara langsung sama mereka, aku butuh bantuan, deadline-nya sebentar lagi loh, kalian nggak mau mengerjakan tak? Atau bilang kalau misalnya ada kendala, bolehlah bicara ke aku, barangkali aku bisa bantu. Mbak Zalfa pernah bisa seperti itu? Nggak pernah sih Kak, nggak pernah berani lebih tepatnya gitu. Oke, jadi Mbak Zalfa tuh lebih ke melakukan sesuatu yang secara nggak langsung itu memberitahu mereka supaya segera mengerjakan tugas gitu ya. Oke, saya paham sih di sini. Oke, baik. Jadi di sini bisa kita lihat ya, ada dua perilaku yang Mbak Zalfa lakukan untuk menyadarkan mereka, yaitu yang pertama, Mbak Zalfa itu tanya ke mereka sudah atau belum tugasnya. Lalu Mbak Zalfa juga mengerjakan tugas di depan temannya tadi supaya mereka tuh sadar kalau di sini masih ada tugas yang belum terselesaikan gitu ya.
Jadi ini bisa disebut sebagai perilaku non asertif. Kenapa disebut perilaku ini? Karena Mbak Zalfa itu menyampaikan kepada mereka secara nggak langsung gitu. Dan di sini kita akan sama-sama mempelajari apa sih perilaku asertif itu. Mbak Zalfa sebelumnya udah pernah dengar asertif? Pernah dengar sih Kak, cuman kayak masih asing aja gitu diterima. Oke, jadi nggak apa-apa ya, saya jelaskan lagi. Jadi asertif ini merupakan sebuah perilaku di mana kita tuh bisa menyampaikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan secara jujur dan hormat tanpa melukai orang lain. Seperti itu. Mbak Zalfa sampai sini ada yang mau ditanyakan belum tentang asertif ini? Belum sih Kak. Oke, berarti udah paham ya. Oke, jadi kita next aja. Aku mau tanya ke Mbak Zalfa nih. Jadi dari konseling ini Mbak Zalfa kan bilang kalau permasalahannya itu Mbak Zalfa tuh punya teman yang nggak aktif atau pasif dalam kelompok gitu. Dan jadi harapan Mbak Zalfa untuk di konseling kali ini tuh apa? Jadi aku itu harapannya setelah konseling ini aku bisa kayak ngungkapin apa yang aku rasain gitu sih Kak. Kan sebelumnya tuh aku jadi orang yang nggak enakan buat negur gitu kan, walaupun mereka itu salah. Tapi setelah konseling ini aku pengennya tuh aku berani gitu buat negur mereka gitu. Maksudnya kayak berani bukan yang membantah atau yang apa ya, menegur dengan kata kasar gitu, tapi kayak aku bisa nyampein baik-baik gitu. Kalau misalnya aku tuh ngerasa terbebani kalau kamu kayak gini-gini gitu sih Kak. Oke, jadi tujuannya udah sangat bagus ya. Jadi di sini Mbak Zalfa tuh ingin tahu gimana sih caranya supaya kita tuh bisa menyampaikan apa yang sebenarnya kita ingin sampaikan dengan jelas tanpa takut melukai orang lain gitu ya. Oke, jadi setelah ini kita akan berlatih menyampaikan pesan yang jelas, langsung dan sopan. Jadi kita tuh fokus gimana caranya kita tuh bisa mengikatkan teman kita dengan baik seperti itu. Oke, jadi untuk latihan kali ini kita akan menggunakan teknik role playing. Gitu ya. Jadi di sini Mbak Zalfa bisa menganggap saya sebagai teman Mbak Zalfa yang pasif tadi ya, supaya memudahkan juga. Oke, jadi sekarang Mbak Zalfa boleh nih memperagakan gimana caranya Mbak Zalfa tuh mengingatkan temannya Mbak Zalfa tadi. Biasanya aku tuh ngingetinnya kayak gini Kak. Kamu udah ngerjain tugas yang itu belum, yang tugas kelompokan kita gitu sih Kak. Oke, jadi dari yang saya lihat tadi Mbak Zalfa itu lebih ke menanyakan mereka itu sudah mengerjakan tugas apa belum ya. Jadi ini tuh bisa dibilang perilaku non asertif. Kenapa? Karena Mbak Zalfa itu tidak mengatakan maksud Mbak Zalfa secara langsung. Ini padahal Mbak Zalfa tuh pengennya tuh mereka ingatkan tugasnya mereka. Nah, jadi ini tuh disebut perilaku non asertif. Oke, jadi sekarang giliran saya sebagai Mbak Zalfa. Jadi di sini Mbak Zalfa tuh saya anggap sebagai temannya Mbak Zalfa yang pasif tadi ya. Ini adalah yang saya lakukan. Kurang 2 hari lagi loh tugas kita dikumpulin, dan kamu, aku lihat tadi tuh belum ada progres sama sekali. Dan jujur aku tuh ngerasa terbebani karena aku takut kalau misal kita ngumpulkannya mepet, itu bisa aja ada kesalahan atau memang sesuatu yang perlu diperbaiki. Jadi boleh nggak kamu nanti bantu untuk menyelesaikan pekerjaannya, atau kalau misal kamu ada kendala kamu bisa bilang ke aku. Gimana nih rasanya setelah Mbak Zalfa tuh melihat cara bicara saya yang seperti itu? Kalau dengan tegurannya Kak Intan tadi tuh saya ngerasa kayak nggak ditegur gitu, karena kayak dari nada bicaranya itu kayak lemah lembut gitu sih Kak. Kalau kan biasanya kalau orang negur kayak udah belum, udah dikerjain gini belum gitu kan, kayak ngegas gitu kan Kak. Tapi kalau Kak Intan itu enggak sih, menurutku kayak biasa aja gitu, kayak lebih kena ke aku itu kayak oh iya tugasku belum dikerjain, kayak aduh malu banget sampai diingetin kayak gini gitu sih Kak. Nah, itu benar banget ya. Itu namanya tuh tindakan asertif, dimana kita tuh bisa menyampaikan apa yang sebenarnya kita itu ingin sampaikan, tapi dengan nada yang sopan gitu. Oke, kita bisa coba lagi ya. Pokoknya rumusnya itu kamu perlu bilang saat kamu melakukan X, kamu merasakan Y, dan aku ingin kamu melakukan Z gitu. Jadi intinya kamu tuh jujur. Kamu jujur tentang gimana perilaku dia dan perasaan kamu saat dia melakukan hal itu. Terus kamu bisa ngasih solusinya ke dia gitu. Kamu mau tanya sesuatu nggak? Barangkali kamu agak nggak paham gitu.
Em, mungkin yang tak rasa itu kayak berarti aku itu negurnya itu harus dengan kata-kata yang kayak nggak ngegas gitu, maksudnya kayak yang kalem gitu, kayak dengan ada sopan santun gitu ya, walaupun ke teman sendiri gitu. Ya benar, kita tuh lebih ke menjaga tata bahasa kita dan nada bicara kita aja supaya kita tuh nggak menyinggung perasaannya mereka gitu, seperti itu. Oke, kamu mau coba nggak? Dari sini kamu bisa menganggap saya sebagai teman kamu itu, jadi kamu bisa memperagakan bagaimana cara tindakan yang asertif. Kamu mau coba? Oh, boleh. Oke, boleh, silakan. Kamu tau gak sih, kamu tuh belum ngerjain tugas yang kemarin tuh ya, yang kita kelompokan. Nah, jujur ya, aku tuh ngerasa kayak terbebani banget gitu. Kalau misalnya kamu terlambat buat ngasih materi ke media yang bakal kita pakai nanti, itu kan juga deadline-nya udah deket banget nih sama hari ini. Nah, itu aku ngerasa kayak aduh gimana nih nanti kalau misalnya kamu belum ngerjain, terus aku dong sama teman-teman yang lain yang bakal ngerjain. Nah, itu aku sama teman-teman yang lain mungkin ngerasa kalau kamu itu menjadi beban kita gitu sih, dan kita sekelompok ini pengen kalau kamu itu bisa nyelesainnya itu hari ini juga gitu. Oke, itu udah percobaan yang cukup baik ya. Jadi Mbak Zalfa itu di sini sudah bisa menyampaikan hal yang ingin Mbak Zalfa ingin katakan sebenarnya tanpa menutup-nutupi gitu, tanpa harus mengasih pesan tersirat. Tapi memang ada beberapa hal yang perlu Mbak Zalfa coba lagi gitu ya, supaya temennya Mbak Zalfa itu juga nggak merasa tersinggung gitu. Oke, mungkin Mbak Zalfa bisa mencoba lagi, tapi di bagian teman Mbak Zalfa ini sudah berjanji untuk menyelesaikan pekerjaannya hari ini juga, tapi dia tuh ternyata belum mengerjakan sampai saat ini. Nah gitu, Mbak Zalfa bisa nih, kira-kira apa yang ingin Mbak Zalfa katakan? Jadi aku tuh pengen ngomong kayak gini, Kak, kamu kan kemarin udah janji ya mau nyelesain tugasnya itu hari ini juga, tapi kamu itu ngingkari janjimu itu. Nah, sedangkan deadline-nya itu udah deket banget gitu kan. Nah, aku tuh merasa kalau bakal ngebebanin dari aku sama teman-teman yang lain, karena kan kita bakal begadang ngepastiin kalau kamu tuh udah isi materi apa belum gitu kan. Nah, mungkin di sini aku tuh pengen kamu tuh bisa lebih bertanggung jawab dan lebih berkomitmen lagi sama dirimu sendiri gitu sih. Secara kita juga udah dewasa, mungkin juga udah ngerti gitu kan kayak cara ngatur waktu itu gimana. Atau mungkin kalau kamu ada kendala yang lain yang menghambat kamu untuk mengerjakan tugas, bisa disampaikan ke kita, siapa tahu itu kita bisa ngebantu ngerjain tugasmu gitu sih. Oke, Mbak Zalfa, ini saya kasih tepuk tangan dulu untuk Mbak Zalfa, karena Mbak Zalfa tuh udah bisa menyampaikan dengan bagus. Tadi Mbak Zalfa tatapan matanya juga udah mantep, terus cara Mbak Zalfa bicara juga udah sangat seperti orang yang memang sudah siap untuk mengatakan hal itu. Dan Mbak Zalfa tuh nggak hanya menegur mereka secara belak-belakan, tapi Mbak Zalfa tuh juga memberikan dan menawarkan bantuan barangkali dia tuh merasa terbebani. Oke, jadi ini tuh bagian yang cukup penting. Oke Mbak Zalfa, jadi ini saya mau kasih Mbak Zalfa sedikit tugas rumah. Tenang aja kok, ini nggak terlalu berat. Jadi Mbak Zalfa itu dalam 1 minggu ini coba identifikasi setidaknya 2 situasi deh, dimana Mbak Zalfa itu kayak cenderung menahan diri, kayak nggak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya ingin Mbak Zalfa itu utarakan ke mereka. Dan Mbak Zalfa juga perlu mempraktikkan perilaku asertif yang sudah kita latih tadi, mulai dari hal-hal kecil aja, nggak usah yang muluk-muluk. Contohnya kayak menolak permintaan yang nggak bisa Anda penuhi, atau meminta kejelasan dari janji teman. Jadi aku tuh diminta buat kayak kayak mengetahui atau analisis diriku sendiri gitu gak sih, Kak? Kalau misalnya aku lihat orang yang kayak gini, temanku yang kayak gini tuh, aku harapannya bisa ngungkapin apa yang aku rasain gitu kan. Iya sih, Kak, aku bakalan ngelakuin itu karena aku sendiri juga termasuk orang yang gak enakan gitu. Jadi kayak kurang bisa mengutarakan apa yang sebenarnya aku rasain gitu. Jadi di sini tuh nanti Mbak Zalfa tuh setidaknya tuh bisa menyadari di situasi apa aja sih Mbak Zalfa itu kadang itu melakukan perilaku yang non asertif gitu, supaya nanti Mbak Zalfa juga tahu gimana cara
kita melakukan tindakan yang lebih asertif gitu Mbak Zalfa. Oke, Mbak Zalfa ada yang mau ditanya lagi? Saya rasa udah cukup sih Kak, udah cukup banget membantu saya gitu. Oke, jadi gimana nih perasaannya Mbak Zalfa saat ini setelah kita tuh bisa melatih asertif? Apa ada satu hal penting yang Mbak Zalfa dapatkan? Perasaan saya saat ini mungkin saya ngerasa sangat-sangat dibantu karena saya tuh kan sebelumnya orangnya nggak enakan. Nah, setelah saya melakukan sesi konseling ini, saya tuh jadi tahu kalau harusnya tuh aku bisa ngomong kayak gini-gini ke orang itu. Jadi kayak aku tetap bisa ngutarain apa yang aku rasain itu supaya nggak menjadi beban di diri aku sendiri. Itu sih Kak, benar-benar sangat ngebantu aku sih setelah sesi konseling ini. Oke, juga saya sangat bersyukur ya karena dengan pertemuan kita kali ini tuh sangat bisa membantu Mbak Zalfa untuk lebih bijak lagi dalam merespon orang lain gitu ya. Oke, jadi untuk minggu depan saya akan meng-follow up lagi Mbak Zalfa, kira-kira gimana sih kemajuan yang Mbak Zalfa alami setelah dari proses konseling hari ini. Baik Kak, nanti saya akan memberi kabar lagi kalau Kak Intan ini mau follow up saya gitu. Oke, jadi tadi kita tuh udah ngebahas banyak banget ya, mulai dari Mbak Zalfa tuh ngebahas kalau ternyata tuh perkuliahan itu sibuknya itu bukan masalah di jam perkuliahan tapi di tugasnya. Apalagi Mbak Zalfa tuh juga menemukan beberapa kelompok yang emang nggak cocok di Mbak Zalfa, lebih tepatnya kayak banyak yang pasif. Dan kita tadi juga udah belajar banyak tentang gimana sih cara kita supaya bisa menyampaikan hal-hal yang lebih baik lagi tanpa harus menyinggung perasaan mereka gitu. Jadi harapannya setelah di sesi konseling ini Mbak Zalfa itu bisa mempraktikkan latihan asertif ketika berada di kampus gitu ya Mbak Zalfa. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena Mbak Zalfa sudah bersedia hadir, dan semoga apapun yang Mbak Zalfa lakukan nanti akan dilancarkan gitu ya. Jadi Mbak Zalfa tuh nggak perlu khawatir kalau misal Mbak Zalfa pengen cerita itu nggak apa-apa, datang ke sini aja. Baik, terima kasih Kak atas bantuannya dan waktu yang sudah diluangkan untuk saya. Saya benar-benar merasa terbantu dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Oke, sama-sama. Sampai jumpa Mbak Ya, Zalfa. Kak. Terima kasih.